Halo Info Bankers, bersama saya Octavian Wahyu. Berjumpa lagi di program The Leaders. Kali ini kita akan membahas soal reasuransi. Mungkin bagi sebagian kita masih belum paham apa itu reasuransi. Untuk itu kita akan berbincang dengan Pak Beni Woworuntu selaku Presiden Direktur PT Reasuransi Indonesia Utama atau dikenal dengan Indonesia Re. Pak Beni, apa kabarnya Pak Beni? Baik, Sehat baik. Pak ya? Alhamdulillah, terima kasih. Lagi sibuk Pak? Enggak lah, saya mah gini-gini aja. Nggak pernah sibuk. Pak, ini kan kita mau bincang-bincang tentang reasuransi dan terutama dengan Indonesia Re-nya Pak ya. Oke. Pak, mungkin buat sebagian orang nih Pak sudah paham tentang reasuransi Pak. Tapi ada yang belum paham nih Pak. Apa sih reasuransi itu Pak? Saya sih senang kalau dibilang sebagian sudah ada yang paham. Buat saya justru tantangan sekarang banyak, adalah bagaimana memberikan pemahaman mengenai reasuransi. Pemahaman tentang industri asuransi aja nggak mudah. Oke. Apalagi reasuransi. Masih minim berarti Pak ya? Masih minim. Kita bisa lihat dari angka inklusi asuransi ya, dari data OJK itu sangat rendah, apalagi angka literasinya rendah, apalagi inklusinya gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai reasuransi sebetulnya adalah suatu mekanisme pertanggungan ulang. Jadi kalau misalnya ada masyarakat di cover atau ditanggung oleh perusahaan asuransi ini akan ditanggung pula oleh perusahaan. Mengasuransikan lagi Pak ya? Iya, reasuransi. Jadi tugas kami adalah mempertanggungan ulang gitu. Nah, saya bisa sampaikan gitu. Kalau misalnya kita pernah misalnya Mas ditawarin produk asuransi misalnya. Iya. Pasti pertanyaan simpelnya adalah nanti kalau terjadi sesuatu dengan perusahaan asuransinya apa yang akan dilakukan? Sebetulnya jawabannya ada 3. Yang pertama itu adalah sesuai dengan perundangan gitu ya, perusahaan asuransi itu harus punya yang disebut sebagai dana wajib dan simpanan wajib ya. Simpanan wajib ini akan digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga, khususnya kepada pemegang polis, yang akan digunakan pada saat perusahaan asuransi ini contohnya adalah bangkrut gitu ya. Itu satu. Kemudian kedua, ini juga diamanatkan oleh Undang-Undang 40 2014 yang ditekankan kembali ya di Undang-Undang P2SK ya, bahwa harus ada yang disebut sebagai lembaga penjamin polis. Waktu itu harusnya di 2019, 5 tahun setelah Undang-Undang 40, namun belum kejadian. Dan di Undang-Undang P2SK canangkan kembali dan harus ada itu lembaga penjamin polisnya 5 tahun sejak Undang-Undang P2SK dicanangkan, which is 2023, jadi 2028. Nah, ketiga, nah ini yang penting. Di belakang perusahaan asuransi itu ada perusahaan reasuransi yang sebetulnya mempertanggungan ulang risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kurang lebih begitu. Berarti core of the core nih Pak ya? Iya. Asuransi mengasuransikan ke reasuransi Pak ya? Betul. Pak, kalau terkait literasi yang rendah Pak ya, yang di asuransi Pak ya, ini menjadi tantangan ke depan nih Pak ya? Betul, karena itu tadi, nomor 1 literasinya rendah gitu ya. Kedua, ini juga bisa menyebabkan salah satu adalah penetrasi. Penetrasi industri asuransi itu mungkin 2, sekian persen, nggak sampai 3 even. Dan angkanya nggak bergerak secara signifikan sejak belasan tahun yang lalu. Apalagi kalau kita lihat ya di industri, di dalamnya kan ada asuransi jiwa, ada asuransi umum ya segala macam. Even asuransi umum dan reasuransi itu nggak sampai 1 angkanya. Jadi memang sangat rendah sekali ya. Itu juga kenapa inklusi atau penggunaan asuransi pemanfaatan produknya itu juga jadi lebih rendah lagi bahkan gitu. Pak, ini dengan bertambahnya waktu Pak, tapi nggak signifikan Pak peningkatan Pak. Ini ada masalah apa sih Pak di problemnya sebenarnya Pak untuk peningkatan literasi ini Pak? Peningkatan literasi atau peningkatan penetrasi nih? Iya, literasi kan juga cukup masih di bawah perbankan Pak ya. Iya. Terus inklusinya Pak, pemanfaatan produk Pak. Iya. Ini ada masalah apa sih Pak? Gini, perbankan ini dengan asuransi beda. Kalau dilihat misalnya adalah
literasi dengan inklusi, ya. Literasinya perbankan katakan itu lebih rendah daripada Inklusinya ya. Inklusi lebih tinggi. Iya, di asuransi terbalik Pak ya. Di asuransi terbalik, literasi lebih tinggi daripada inklusinya. Kenapa? Kalau di perbankan kadang-kadang orang nggak ngerti produk perbankan, tapi mereka dalam tanda petik terpaksa menggunakan produknya, gitu ya. Jadi mereka mungkin cuma taunya gaji mereka ditransfer lewat bank segala macam, tapi produk-produk yang lain, giro segala macam, kredit, mereka nggak terlalu ngerti barangkali. Nah kalau di asuransi itu terbalik, mereka justru nggak ngerti asuransi ini apa, apalagi menggunakannya. Iya. Gitu loh. Ini memang fenomena yang terjadi sampai saat ini ya. Gitu. Pak, tapi dengan adanya lembaga penjamin polis akan lebih kencang kali Pak pertumbuhan. Harusnya itu bisa menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan penetrasi. Artinya adalah kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian harus lebih meningkat. Karena kan kalau orang-orang bilang asuransi ini dalam tanda petik jualnya janji gitu. Sebenarnya bukan janji ya. Artinya kita akan membayarkan klaim pada saat memang jatuh ya tempo. Iya, itu sesuai dengan yang diperjanjikan di polis. Moment of truth-nya itu di klaim. Which is itu bukan di depan tapi di belakang. Kan gitu ya. Jadi orang sebutnya ya janji nanti ketika klaim, karena klaimnya kan nggak terjadi di depan, di belakang gitu. Apalagi ada problem tersendiri Pak ya terkait ya tata kelola di perusahaan asuransi Pak ya. Iya, nomor satu tadi menurut saya adalah masalah literasi, sehingga penetrasi kita juga belum terlalu tinggi. Kedua, memang tata kelola menjadi salah satu tantangan. Ya, tantangan di industri perasuransian saat ini gitu ya. Artinya memang industri ini sangat dinamis gitu ya, di mana kita sebagai pelaku dan juga nanti regulator juga punya fungsi yang sama untuk bisa memastikan tata kelolanya ini berjalan dengan baik gitu ya. Nah, nomor 3 menurut saya adalah kalau dikaitkan dengan penetrasi adalah jumlah pemain juga masalahnya. Gitu ya. Dengan penetrasi kurang dari 3% gitu ya. Tapi pemain kita cukup banyak. Asuransi jiwa itu mungkin hampir sekitar 60 perusahaan. Perusahaan asuransi umum itu sekitar 77-78 kalau saya nggak salah. Reasuransi itu ada 7 perusahaan. Kemudian perusahaan penunjang, misalnya broker itu udah ratusan. Kemudian keagenan juga banyak gitu ya. Jadi cukup pack ya industrinya. Menghadapi penetrasi yang cuma sekitar 3%. Artinya ini terjadi fragmentasi gitu ya di industri ya. Jadi kue yang 3% ini diperbutkan banyak ya. diperbutkan banyak gitu ya, sehingga memang padahal kalau kita lihat penyebarannya dari produk yang dari inklusinya itu sendiri, penggunaan itu sebetulnya belum merata. Lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar gitu ya. Ini yang menjadi tantangan juga buat kita pelaku dan buat regulator, bagaimana bisa meratakan ya, meratakan penyebaran ini gitu ya, sehingga pada akhirnya itu juga akan meningkatkan inklusi gitu loh ya. Pak, dari dinamika yang ada Pak, ada kemungkinan nggak Pak arahnya konsolidasi asuransi Pak? Iya, memang kalau kita lihat ini juga terjadi di market di luar negeri ya. Market konsolidasi itu diperlukan dan memang harus dilakukan ya. Harus dilakukan pada saatnya, ada siklusnya. Dan dengan rencana OJK mengeluarkan peraturan baru ya, contohnya adalah minimum capital ya, minimum permodalan segala macam dan lain-lain, itu memang arahnya ke sana. Belum lagi kan kita juga memang punya komitmen untuk mengimplementasikan itu peraturan yang baru mengenai PSAK ya. PSAK. Apa namanya, peraturan keuangan ya, IFRS 17 ya di 2025 ini juga akan menjadi salah satu trigger barangkali market consolidation itu akan terjadi cepat atau lambat gitu loh ya. Pak, selain tantangan itu dari makroekonomi ada nggak sih Pak tantangan untuk asuransi Pak? Kalau dari makroekonomi menurut saya ada, tapi nggak terlalu banyak ya. Artinya dampaknya, contohnya misalnya kita kemarin bicara mengenai krisis berubah menjadi resesi, kemudian ada inflasi segala macam.
Paling yang kita harus perhatikan adalah dari sisi inflasi. Inflasi ini kan menyebabkan mungkin daya beli, menyebabkan return on investment, ya. Karena memang sebagai perusahaan perasuransian kita tuh punya dua sumber income. Yang pertama itu adalah dari penghasilan teknik ya, which is adalah hasil underwriting. Yang kedua adalah hasil investasi, gitu ya. Ini yang mungkin ini akan terpengaruh. Terus kemudian juga yang kedua climate change, khususnya dibuat perusahaan-perusahaan asuransi umum dan reasuransi. Perubahan iklim seperti sekarang yang ternyata memang betul-betul kita rasakan. Jadi bukan konspirasi, bukan katanya lagi. Bukan katanya lagi. Ini sekarang kita rasakan sama-sama. Ini merubah sebetulnya tatanan dan menjadikan tantangan tersendiri buat kita. Ya, kemudian yang lain kalau secara makro, kalau dilihat misalnya perang Ukraine, Rusia segala macam ada tapi tidak terlalu signifikan ya, karena memang hubungan dagang kita dengan mereka pun juga nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu besar juga gitu ya. Jadi nggak terlalu lah. Mungkin yang lebih signifikan pengaruhnya adalah di ekonomi yang makro di domestik ya. Mungkin itu lebih pengaruh ya, karena itu menyangkut tadi juga ada inflasi, kemudian return on investment, kemudian daya beli masyarakat segala macam. Itu yang menjadi tantangan gitu. Sama soal ini Pak ya, di Indonesia mungkin Pak ya, perusahaan asuransi masih banyak di hasil investasi Pak ya. Nah itu juga karena itu tadi ini ada hubungannya tadi dengan tata kelola juga sebetulnya. Karena memang harusnya perusahaan asuransi lebih menitik beratkan kepada pendapatan teknik dari bagaimana mereka melakukan seleksi resiko gitu ya. Namun memang sekarang masih banyak, kita harus akui suka atau nggak suka, perusahaan asuransi yang menitik beratkan kepada pendapatan investasi. Ya. Pak, berarti ada PR juga nih Pak ya, bagaimana caranya meningkatkan hasil dari underwriting Pak ya? Iya, itu memang harusnya itu core bisnis kita malahan, karena kita bukan perusahaan investasi, gitu ya. Kebetulan adalah karena kita mengelola uang yang banyak, hasilnya kita harus investasikan ya untuk kita bisa membayar liability pada saat itu dibutuhkan. Jadi memang salah satu karakteristik industri asuransi ada yang disebut sebagai asset dan liability management. Jadi begitu premi diterima, ini preminya harus kita investasikan supaya pada saat nanti kewajibannya terjadi ya kita bisa membayar. Ini kan sudah di industri Pak. Kalau di Indonesia Re sendiri nih Pak, core bisnisnya apa Pak? Core bisnisnya kita di Indonesia Re Group ya, kita kan ada 3 perusahaan. Yang pertama adalah PT Reasuransi Indonesia Utama, ini holdingnya. Ini adalah perusahaan reasuransi konvensional. Di dalamnya ada reasuransi jiwa, ada reasuransi umum, kemudian juga kita juga punya BPP Dan ya. Kita juga punya international market. BPP Dan itu Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional. Ya, itu adalah sebetulnya sesi wajib untuk asuransi kebakaran yang merupakan komitmen dari semua pemain asuransi umum. Jadi, kemudian kita punya 2 perusahaan anak. Yang pertama adalah Reindo Syariah, PT Reasuransi Syariah Indonesia ya. Itu perusahaan reasuransi khusus di bidang syariah, baik reasuransi jiwa maupun reasuransi umum. Yang kedua anak perusahaan kita adalah PT Asuransi ACI Indonesia, yang dulu dikenal sebagai asuransi ekspor ya gitu. Jadi kalau dibilang core kita mainly adalah di reasuransi. Cuma kebetulan memang kita punya saat ini 1 perusahaan asuransi umum. Pak, kalau persoalan industri asuransi masih menyumbangkan defisit ini Pak? Iya, oke, gini, memang betul bahwa kalau kita lihat walaupun current account kita sudah positif ya, tapi kalau kita deep dive lagi di dalam ternyata ada penyumbang negatif di situ. Penyumbang negatifnya tuh dari sisi jasa. Kan ada 2 ya, di current account tuh ada yang produk, ada yang jasa gitu ya. Nah, ternyata jasanya ini masih ada juga yang negatif. Which is ini disumbangkan dari industri perasuransian. Kalau dilihat lagi ternyata juga ada reasuransi di dalamnya. Nah, pertanyaannya gini, apakah kita bisa menekan ini? Atau apa penyebabnya? Penyebabnya sebetulnya simply adalah karena adanya capital outflow yang lebih besar daripada inflow.
gitu ya. Outflow itu udah apa sih sebetulnya? Kita bayar premi keluar, kita bayar klaim keluar, bayar komisi keluar. Tapi inflow juga demikian juga sebaliknya. Kita ada premi masuk, ya, ada pembayaran klaim, ada komisi segala macam. Nah, pertanyaan adalah apakah kita memang harus positif? Ya menurut saya enggak juga, enggak seperti itu. Kenapa? Karena memang fungsi reasuransi ini kan mengelola risiko. Mengelola itu ada 3 hal. Yang pertama adalah dia tahan sendiri, ya, sesuai dengan retensinya perusahaan asuransi. Kemudian dia bagi, ya, dengan perusahaan asuransi atau reasuransi lain. Kemudian ketiga dia pindahkan, gitu loh, ya. Dia pindahkan ke perusahaan asuransi atau reasuransi lain. Termasuk kita juga punya skema untuk kita memindahkan ke perusahaan reasuransi lain di luar negeri yang global. Demikian juga kita juga sebetulnya masukin dari luar ke dalam. Kita juga ambil misalnya coverage dari luar ke dalam. Nah, ini memang salah satu mekanisme untuk diversifying, ya, untuk menyebarkan risiko. Karena memang risiko nggak boleh ditahan sendiri semuanya. Bahaya, karena terjadi sesuatu, ya, itu akan menjadi katastrofi, bencana buat semua. Kalau ditanya sekali lagi apakah ini bisa jadi nol segala macam, menurut saya memang bukan masalah nolnya gitu ya, tapi bagaimana kita bisa mengcombine, ya, kita bisa memperkecil. Ya mungkin juga harus jadi lebih kecil lah, ya, karena itu tadi. Gimana cara lebih kecil? Adalah dengan kita bisa membawa capital inflow. Kita bisa ambil resiko-resiko yang profitable di luar untuk masukin ke dalam, dan yang sebagian dari dalam kita bisa spreading keluar. Itu Pak, sih menurut saya. Itu ada kaitannya Pak sih dengan masih secara size perusahaan reasuransi di Indonesia nih kurang besar atau bagaimana Pak? Ada 2 penyebab utama menurut saya. Karena kalau kita bicara reasuransi ini, nomor 1 bicara mengenai kapasitas keuangan, which is adalah permodalan gitu. Karena sebetulnya setiap sen uang yang kita terima sebagai premi itu harus diikuti dengan penguatan permodalan. Harus ada modal yang kuat gitu loh, ya. Yang kedua adalah kapabilitas untuk kita bisa melakukan seleksi dengan tepat atas sebuah risiko, gitu loh. Jadi 2 hal ini. Jadi bukan cuma kita terlalu kecil, betul. Salah satu penyebabnya itu karena kita nggak bisa menahan, karena ada hitung-hitungan dan aturan mengenai berapa besar risiko yang bisa ditahan sendiri. Itu dikaitkan dengan permodalannya. Kalau semakin kecil modal, berarti risiko yang di-retain semakin kecil. Itu satu, betul. Tapi kedua adalah kapabilitas. Misalnya untuk risiko-risiko yang sifatnya complicated, ya, itu kita mungkin belum secara penuh mampu melakukan seleksi risiko dengan tepat, gitu. Risk appetite-nya belum ada di sana Pak, ya? Risk appetite mungkin sudah ada. Kalau risk appetite itu kan sebetulnya selera atas sebuah risiko. Risk appetite sudah ada, tapi kita belum mampu nih menghitung ininya risikonya nih berapa sebetulnya. Bisa diambil Pak, ya? Iya, jadi memang kita harus bisa mengimprove diri kita untuk bisa meningkatkan kapabilitas dan tentunya juga memperkuat kapasitas kita. Berarti ini ada kaitannya dengan rencana pemerintah menanamkan modal lagi nih Pak, ya? Betul. Jadi memang bukan cuma di kami di Indonesia Re sebagai sebuah BUMN reasuransi, tapi ini sudah selayaknya itu juga dilakukan di perusahaan reasuransi yang lain. Artinya perusahaan reasuransi itu harus bisa secara berkelanjutan itu melihat kecukupan permodalannya, gitu. Itu tadi supaya bisa menahan lebih banyak lagi risikonya. Dia harus memperkuat permodalannya. Untuk penanaman modal itu Pak, kapan nih Pak? Ini kan katanya di semester terakhir ini Pak. Iya, jadi memang kita sebetulnya dari tahun lalu itu kita sudah mengajukan penambahan modal. Penambahan modal ini sebetulnya ada 2, ya, bisa dilakukan secara organik, bisa dilakukan secara anorganik. Yang melalui pemerintah ini yang anorganik, gitu ya. Kalau organik itu melalui pemupukan keuntungan, sebetulnya itu bisa jadi peningkatan modal, peningkatan ekuitas. Laba ditahan Pak, ya? Iya, laba ditahan. Nah, kalau kita bicara mengenai yang disebut sebagai penambahan modal dari negara, PMN,
kita sudah ajukan dari tahun lalu ya, awalnya 3 triliun, terus kemudian sudah mengerucut 1 triliun. Memang harusnya itu terjadi di tahun ini, di semester akhir tahun ini ya. Waktu itu sudah disepakati melalui cadangan investasi. Namun di saat akhir memang ada pertimbangan lain dari pemerintah gitu ya, untuk memberikan prioritas kepada bidang lain lah gitu, dan kita mengerti kita mesti mengalah lah gitu ya, ada kepentingan yang lebih besar, sehingga yang kita lakukan adalah mencari alternatif lain. Untuk PMN-nya sendiri itu akan dilakukan di 2024 ya, demikian yang sudah disampaikan ke kita ya, itu di 2024. Dan meanwhile memang kita sedang melakukan perbaikan untuk yang organik dan sebetulnya anorganik lain yang harus kita lihat possibility-nya untuk bisa memperkuat permodalan kita gitu. Bukan karena tahun politik Pak ya, jadi lupa ya? Saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak ngerti juga, tapi yang disampaikan kepada kami adalah karena memang pemerintah punya prioritas lain yang harus dilakukan di tahun inilah gitu. Pak, kalau terkait kinerja Pak, hingga September mungkin Pak ya, Indonesia kerja seperti apa Pak? Kalau sekarang gini, sejak 2 tahun lalu sebetulnya kita lebih memfokuskan diri untuk bisa mendapatkan laba ya. Karena apa? Karena kita BUMN gitu ya. Kita BUMN, salah satu tugas kita adalah memberikan pemasukan kepada negara berupa dividen. Apakah itu dividen yang dibayarkan secara langsung maupun dividen yang ditahan untuk bisa menguatkan permodalan kita gitu ya. Nah, kalau dilihat dari laba, kita 2020 waktu itu ya, kita tutup itu minus waktu itu, 2021 kita tutup minus waktu itu 500 sekian, kemudian 2022 naik kemarin menjadi 200 minusnya berkurang maksud saya, tapi jadi angkanya jadi tumbuh ya, itu minusnya 200 sekian. Nah, sampai dengan September gini kita sudah membukukan positif sebetulnya, tapi ini kan masih berjalan ya sampai dengan akhir tahunnya. Tapi memang kita harus lihat juga nih, kenapa misalnya angka minusnya 2021 itu karena kita kehit pandemi COVID, yang karena kita sebagai tulang punggung kita paling belakang, kita kehit di situ. Dan asuransi kredit 2022 ini memang kemarin karena kita membukukan sebetulnya liability yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi ada liability lama ya yang sebetulnya selama ini belum dibukukan, akhirnya kita bukukan kemarin untuk supaya kita bisa memastikan ke depannya kita udah nggak punya kewajiban-kewajiban yang dulu lagi nih untuk memperkecil itu. Nah, 2023 ini insya Allah ya, kalau nggak ada kejutan-kejutan yang big losses, kemudian kejadian yang aneh-aneh gitu ya, kita optimis kita bisa bertumbuh dan secara signifikan di angka laba tentunya, bukan defisit lagi. Pak, ini kan ada yang menantang Pak ya, selama Bapak sebagai presidir di Indonesia Re Pak, hal apa Pak paling menantang Pak terkait kinerja, terkait pengembangan di Indonesia Re Pak? Menurut saya memang hal yang paling menantang ini bukan cuma terjadi di Indonesia Re, di industri sebetulnya. Karena kalau kita bicara Indonesia Re ini kan kita satu-satunya yang fully owned by government ya, yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Dan kita menjadi perusahaan reasuransi ini kan tulang punggung sebetulnya perekonomian, karena kita ada di belakang nih, kita penjaga gawang terakhir gitu ya. Artinya adalah bagaimana kita bisa memperkuat posisi kita, ibaratnya tulang punggung kan gitu ya. Kalau tulang punggungnya nggak kuat ya kita jalannya encong gitu kan, ringkih lah ya gitu ya. Ini menjadi tantangan utama karena kita bukan cuma bicara mengenai Indonesia Re, tapi kita bicara mengenai ekosistem perasuransian. Ya, artinya bagaimana cara berbisnis yang selama ini sebetulnya cukup fair, cukup win-win buat semua stakeholder di ekosistem. Gitu. Ini yang menjadi tantangan utama menurut saya gitu. Gimana Pak untuk menyiasati Bapak sebagai pimpinan di Indonesia Re Pak untuk menyiasati tantangan itu Pak? Ya, artinya nomor satu kita mesti punya ibaratnya tadi ya tulang punggung ya. Nomor satu kita harus menguatkan diri kita sendiri dulu sebelum kita nguatin yang lain kan gitu, sebelum kita beresin yang lain. Nomor satu contohnya adalah
bagaimana sih kita bisa menguatkan diri kita? Kita melakukan bisnisnya dengan proper, ya. Kita melakukan proses perjanjian reasuransinya dengan benar, kita melakukan cadangan dengan benar, kita melakukan pricing dengan benar, kita melakukan tata kelolanya, bisnis proses kita dengan benar, gitu ya. Ini menjadi satu landasan utama. Ya, sebelum kita mau menguatkan yang lain, sebelum kita dalam tanda petik kita mau ngajarin, sebenarnya bisnis ini mesti begini loh gitu. Tapi kita kalau kita sendiri nggak bener kan susah kita ngajarin orang. Harus paham dulu Pak ya. Iya, kita harus walk the talk dulu lah kita secara bisnis proses. Termasuk juga kita mesti improve nih kita punya bisnis proses. Nah, kita sekarang lagi finalisasi bisnis proses kita. Tahun depan kita akan punya bisnis proses yang baru dan akan diikuti oleh proses otomasi ya, digitalisasi ya, sehingga ini akan mensimplify prosesnya. Nah, setelah itu juga kita ajak nih ya ekosistemnya di depan nih. Sebenarnya begini nih gitu ya harusnya. Karena apa? Karena fungsi REAS itu sebagai manufacturer sebetulnya layaknya, pabrik risiko yang menahan risiko gitu ya. Karena kita di belakang nih. Kita harus kasih tahu ke dia nih. Ya risikonya ini harus seperti ini nih menseleksinya. Jangan sampai mereka yang seperti apa, kita gimana, kita harus tanggung sendiri di belakang. Kan nggak align semuanya. Gitu. Itu yang kita lakukan sebetulnya. Berarti Pak cukup selama Bapak di Indonesia sudah berapa lama Pak? 2 tahun sekarang bulan Oktober, 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan Pak? 2 tahun 8 bulan. Berarti sudah ada langkah transformasi dan perubahan nih Pak ya? Sejak awal memang salah satu mandat yang saya dapatkan dari pemegang saham dan ini sesuai juga dengan dilakukan oleh Kementerian BUMN adalah melakukan transformasi. Dan ini yang kita lakukan terus dan akan berlanjut terus karena judulnya transformasi ya gitu ya. Transformasi BUMN Pak ya? Iya gitu ya. Dan ini di segala hal lah ya gitu yang kita lakukan. Pak, berarti di asuransi ini Bapak memang sudah dari dulu mengarah berkarir di sini Pak? Saya baru kok di asuransi baru sekitar berapa sekarang? Kan 2023 ya. 2023 mungkin sekitar 26-27 tahun baru Pak. Baru Pak ya? Baru Pak ya? Baru. Tapi memang dari awal kuliah atau sekolah Pak memang? Enggak juga. Saya sebelum saya masuk di industri asuransi, saya masuk di industri yang lain. Saya pernah di otomotif, saya pernah di consumer goods, saya pernah di perbankan. Udah banyak Pak ya? Lumayan lah gitu dan apa namanya beberapa fungsi juga gitu loh ya. Pak, pertama kali di asuransi di mana Pak? Saya waktu itu boleh disebut ya? Boleh Pak. Saya waktu di asuransi di Manulife, di Manulife asuransi jiwa ya, Manulife Indonesia. Saya sekitar hampir 14 tahun di situ. Awal di bidang apa Pak awalnya Pak? Waktu itu saya diminta, nah ini juga transformasi juga waktu itu. Awal saya kepala cabang waktu itu di luar kota, waktu itu direkrut karena sebelumnya saya jadi vice president di salah satu bank lah gitu ya. Terus direkrut sebagai kepala cabang untuk mentransformasikan salah satu cabang besar mereka lah di Medan waktu itu pada saat itu gitu. Pak, dari rekam jejak yang ada dan pengalaman yang ada Pak, leadership apa sih Pak yang cocok Pak untuk melakukan transformasi dan memotivasi ke tim semua Pak? Iya, nomor satu tentu itu tadi ya, artinya ketika kita bertransformasi kita harus tahu dulu nih kita apa yang kita mau lakukan gitu ya. Artinya dengan kita melakukan pemotretan yang sekarang ya, where are we now gitu ya, terus where are we going to ya, kita mau kemana kan gitu ya. Nah terus kemudian kita harus tahu benar nih kita mau jadi seperti apa gitu. Contohnya adalah perusahaan di Indonesia Re ya. Indonesia Re mau dibawa kemana sih? Indonesia Re dalam pandangan saya adalah kita harus bisa berkancah lebih signifikan lagi di global. Nggak harus jadi nomor 1, 2 karena parameter beda-beda gitu ya. Tapi bagaimana itu tadi salah satu dengan kita bisa memperkecil defisit neraca, kita bisa bawa balik tuh uang yang udah dilempar di luar itu kita balikin lagi ke dalam dengan profil risiko yang lebih bagus dengan lebih profitable. Yang kedua adalah itu tadi kita bisa ngelihat itu. Ketiga harus memang kita secara disiplin, kita secara konsisten dan harus walk the talk ya. Kita harus lakukan transformasi itu sendiri dan harus lihat secara komprehensif ya. Nggak cuma kita transformasi dari sisi misalnya bisnis, tapi orangnya enggak, sistemnya enggak
Jadi ada people, ada proses, ya, ada teknologi, ya, terakhir tentu akan menghasilkan sebuah produk ya, dan dalam tatanan tata kelola yang sesuai gitu. Pak, dari beberapa transformasi yang Bapak lakukan, Pak, sebenarnya tantangan utama transformasi itu apa sih, Pak? Nomor satu people sih, orang, karena at the end adalah mereka yang melakukan. Sama di mana-mana lah, bagaimana merubah kayak tadi kita mau transformasi, apakah Indonesia Re, apakah misalnya industri asuransi, kan pelakunya orang nih. Itu terkait dengan mindset, terakhir dengan perasaan, dengan ego segala macamnya. Jadi memang mentransformasikan people ini, itu kenapa ya? Itu yang tantangan utama menurut saya. Kalau misalnya proses bisnis sudah berubah, tapi orangnya masih dengan pola yang lama, dengan paradigma yang lama, ya nggak bisa juga. Gitu. Kalau di Indonesia Re sendiri seperti apa, Pak? Pasti ada yang sama gitu, artinya kita punya tantangan, apalagi perusahaan Indonesia Re memang kalau secara entity hukum ya baru sekitar 36-37 tahun kalau nggak salah, tapi kita sebetulnya sebagai sebuah perusahaan reasuransi yang dimiliki negara, kita itu udah cukup lama, dari tahun 63 sebetulnya gitu loh. Jadi kebayang kan gitu ya, ibaratnya mobil aja dipakai 10 tahun keraknya udah banyak nih ya gitu, artinya ini yang kita mesti bersihin, beresin, ya kan, diminyakin gitu kan, disemprot supaya memang lancar. Jadi artinya adalah ini sangat manusiawi ketika orang bekerja berdasarkan kebiasaan yang sudah dilakukannya sejak zaman dulu, ya, dan itu menjadi relaktan untuk bisa merubah, ya. Nah, bagaimana ini kita bisa merubah, menyampaikan dan memberikan contoh, mengajak mereka ke sesuatu yang baru, yang sesuai dengan ekspektasi dari customer kita, dari konsumen kita. Itu kan sebuah proses transformasi people yang harus dilakukan. Oke, Pak, dari perjalanan Bapak nih, Pak, yang cukup panjang dan banyak pengalamannya, Pak, ya, ada nggak sih, Pak, wejangan lah, Pak, untuk Gen Z berkarir di dunia asuransi, Pak? Ya kalau wejangan mungkin saya belum tua-tua banget kasih wejangan barangkali ya. Jadi dengan pengalaman cukup, Pak, ya? Ya artinya adalah gini, buat saya kalau di industri asuransi ini setiap hari kita belajar hal yang baru, dan itu priceless buat saya gitu ya. Kenapa? Karena kita tiap hari menghadapi masalah yang baru, apapun itu gitu loh ya. Itu sebuah pembelajaran dan itu pengalaman, dimana kalau disambungkan dengan Gen Z kan yang dicari kan itu. Katanya ya, saya nggak tahu ya, saya bukan Gen Z soalnya. Saya the next Gen Z soalnya. Katanya Gen Z itu mereka butuh experience instead of ownership dari barang. Mereka even nggak mau punya mobil, nggak mau punya rumah, mendingan jalan-jalan kan gitu ya. Nah, ini adalah sebuah perjalanan untuk berkarir, contoh di industri asuransi adalah sebuah perjalanan yang akan memperkaya menurut saya, karena industri ini masih dinamis ya, dan industri ini sangat agile gitu ya, guna menghadapi masyarakat juga yang sekarang perubahannya cepat sekali, karena kita harus bisa mengikuti ekspektasi dari masyarakat supaya kita bisa provide produk dan service yang sesuai dan keinginan kebutuhan mereka. Iya gitu ya. Jadi kalau ditanya seperti apa ya ini sebuah industri yang menurut saya menjanjikan, memberikan bukan cuma experience kepada kita, tapi bagaimana kita bisa membantu orang lain sebetulnya untuk memproteksi masa depan mereka. Kalau di Indonesia Gen Z itu banyak, Pak? Di kita termasuk sampai dengan milenial ya, kita yang generasi milenial tuh 60 sama sebelum milenial tuh 60-40 malahan. Kita malahan banyak yang milenial ke atas gitu. Milenial ke bawah ya, maksudnya kalau ke atas yang tua, Pak, ya. Iya. Milenial ke bawah. Kita 60% kita milenial dan Gen Z gitu. Ada tantangan nggak sih mengelola Gen Z, Pak? Menurut saya bukan tantangan ya, tapi lebih kepada bagaimana masing-masing bisa menyelesaikan diri. Ya, Gen Z juga nggak sepenuhnya juga gitu ya, harus kita ikutin kan gitu ya. Mereka juga harus ada masing-masing, menurut saya masing-masing zaman, masing-masing generasi punya strength dan weakness-nya sendiri ya. Jadi memang bagaimana kita bisa mengelola ekspektasi ini, lebih ke situ sih sebetulnya. Itu tadi, karena dengan kita tahu mereka nih nggak mau triad, mereka mau yang experience base segala macam, ini yang harus kita ikutin. Tapi kan kita juga nggak bisa menafikan generasi yang lebih tua
punya experience lebih panjang, ya kan Iya, gitu ya. iya. Tapi mungkin yang Gen Z lebih tech savvy ya, lebih apa melek teknologi, ya Dan kreatif kan. kreatif segala macem ya. Yang kayak gitu-gitu yang harus kita combine sama-sama lah. Pak, terkait perkembangan digital Pak yang cukup pesat nih Pak ya. Ada nggak sih Pak nanti harapan Bapak ya, perkembangan industri asuransi ke depan seperti apa Pak? Iya, digital memang cepat ya, tapi sekali lagi pelakunya adalah manusia. Gitu ya, artinya perkembangan digital ke arah perbaikan, percepatan, penguatan itu nggak akan terjadi kalau manusianya sendiri nggak berubah. Artinya memang kita yang harus bisa memanfaatkan ya digitalisasi ini untuk apa nih? Ya tentu juga adalah untuk kebaikan. Kita harus bisa ngikutin zaman dan kita juga harus bisa mengoptimalkan gitu ya. Bukan cuma digital cuma cuma nice to have aja, tapi kegunaannya usage-nya itu nggak ada gitu ya. Jadi kebutuhan bisnisnya Pak ya. Sesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya gitu loh. Jadi menurut saya ya kita harus sama-sama lah. Digital boleh maju tapi people-nya nggak boleh ketinggalan karena dia at the end adalah pelakunya. Fully digital masih atau omni channel Pak? Kalau buat saya omni channel. Terima kasih Pak atas obrolan yang menginspirasi ini Pak. Sama-sama. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang lagi Pak. Ya, amin. Terima kasih juga untuk kesempatannya untuk kita bisa memberikan pemahaman mengenai industri asuransi. Semoga ke depan asuransi bisa lebih baik lagi Pak, lebih besar ya Pak ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas. Ya.